Sekarang saya tanya, ini Ramadan, ini malam nuzulul Quran. Terus Anda selalu Anda menjadi konsumtif dan menunggu ada karung emas turun dari langit. Atau nanti Anda pulang tiba-tiba di lemari Anda penuh tumpukan uang dolar Singapura, dolar Hong Kong, dan dolar Amerika. Amin dasmu. Sekarang gini Ustaz, ana mohon antum marja'ana ya. Oke, Allah suruh kita puasa Ramadan. Tolong dicatat ini, teman-teman mencatat ya. Kan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, tak cangkep ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba ini saja melahirkan 1000 dokter mestinya. Pertama, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyuruh puasa kepada orang-orang yang di luar yang beriman, misalnya berilmu, enggak. Apalagi yang lain. Berdeposit banyak, enggak. Jadi yang disuruh oleh Allah adalah yang beriman. What is iman? Nah, mari kita cari nisbahnya iman di mana. Misalnya ada sesuatu yang Anda bisa mencapainya dengan iman, karena Anda tidak mungkin mencapainya dengan ilmu. Anda tidak bisa menghitungnya. Anda bisa meneliti siapa yang akan menang pilkada, tetapi selebihnya Anda hanya memakai iman, karena penelitian itu belum tentu merupakan ilmu yang bisa tepat persis seperti yang nanti terjadi, kan begitu. Jadi ada sesuatu yang dicapai dengan iman, ada sesuatu yang dicapai dengan ilmu. Kalau sesuatu dicapai dengan iman, itu sebabnya karena ilmu tidak bisa mencapainya, ngerti nggak Mas ya? Kenapa kita percaya? Karena kita nggak tahu, maka percaya aja, kan gitu. Tuh. Itulah sebabnya ada sertifikasi halal di warung-warung, ya. Kuncinya cuma bahwa Anda percaya sama sertifikasi itu, kan gitu. MUI juga percaya sama sertifikasi yang dia bikin sendiri. Bahkan seharusnya kalau Anda mau pakai ilmu, setiap warung harus ada lab. Setiap warung harus ada petugas MUI. Setiap mangkuk bakso harus disetorkan ke labnya MUI, diselidiki, dicoba-coba di lab. Kalau jelas halal baru disuguhkan ke pembeli. Jadi bisa Anda bayangkan lamanya kita mau beli bakso itu. Begitu. Kan setiap produk harus diverifikasi. Nah, karena kita tidak mungkin melakukan itu, maka pakai kasih sertifikasi. Saya lapor ke MUI, yang saya jual ini, begitu saya dapat surat, nanti saya jual yang berbeda. Gimana? Yang saya laporkan ke MUI tidak pakai babi, begitu saya jualan pakai babi, mau apa kamu? Siapa yang tahu? Nah, jadi teman-teman sekalian, kita ini harus punya tempat yang tepat setiap saat. Sampai naik motor dari Lampung ke sini itu karena kita ingin memperbaiki makomat kita, ingin memperbaiki ruang dan waktu di mana kita harus tepat berada. Kemarin kita di Jombang ada drama kelahiran di Padang Bulan, ya salah satu pemain yang mewakili Nafsu Hitam itu namanya Mas Eko Winardi. Mas Eko Winardi itu memberi jariah luar biasa kepada urusan sampah. Dia ngurusin sampah di Timika, kemudian dia ngurusin sampah di Bali. Dan dia punya pendapat sederhana tapi sangat luar biasa. Dia tujuannya adalah menghilangkan kata membuang sampah, itu dihilangkan. Tidak ada sampah dibuang. Yang ada menaruh sampah di suatu tempat pada tahap tertentu untuk digunakan entah menjadi apa berikutnya. Karena di dunia tidak ada tempat untuk membuang-buang. Tidak ada. Karena Allah tidak pernah membuang, semua daur ulang, semua dauriyah, ya toh? Apakah tai Anda bermanfaat untuk Anda? Saya tanya. Bermanfaat enggak? Sangat bermanfaat. Akek mulak tai gajah, mani gajah. Maninya gajah aja bermanfaat. Teletong sapi bermanfaat. Maka jangan buang teletong sapi, tapi taruh teletong sapi di suatu tempat di mana kamu punya dinamika ilmu untuk mengolah teletong sapi menjadi sesuatu yang bermanfaat berikutnya. Misalnya kompos. Ya, teman-teman Mas ya. Jelas ya? Nah, polisi pembangunan harus taat kepada dauriyah ini. Taat kepada ekosistem, taat kepada metabolisme alam semesta di mana manusia terlibat di dalamnya untuk menjadi pemimpinnya. Tuh. Saya kembalikan kepada dasar kutiba alaikumussyam, yang diperintah yang beriman. Kalau Anda merasa tidak beriman, tidak usah puasa.
Enak toh? Jadi rek kowe mangan awan-awan ditakon lho kok enggak poso? Aku belum beriman kok. Gitu. Beres. Ya oke. Saya berharap tidak terlalu lama tapi kalau Anda tidak tahu penempatan ini, maka ketika Anda disuruh baca puisi, suruh menyanyi, itu orang yang meminta Anda baca puisi harus sudah ikut mencarikan satu formasi atau nisbah di mana puisi itu betul-betul memang diperlukan pada ruang dan waktu yang tepat itu. Tidak boleh tiba-tiba aja dilempar yang gitu. Harus ada, kalau kata Kiai Kanjeng harus ada klosone. Sebelum kenduri harus ada tikernya, atau harus ada tempat-tempat untuk ambengannya dan seterusnya kan begitu. Nah, makanannya menjadi bermanfaat karena sudah ditempatkan tidak hanya di ruang dan tata prasmanan yang baik, tapi juga di waktu yang tepat sesuai dengan komprehensi dari keperluan manusia. Kayak itu yang ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kutiba itu kan aslinya kan dituliskan, tapi maksudnya kan diundang-undangkan ya. Ditetapkan. Kutiba itu kitab itu sesuatu yang ditulis, katib itu orang yang juru tulis ya. Kalau kutiba itu sesuatu yang dituliskan atau ditetapkan. Kalau mau lebih pragmatis diundang-undangkan. Kalau mau pakai cara berpikir yang liberal itu dipaksakan. Enggak. Kamu dipaksa sama Allah. Ayo, poso, ayo. Itu kan? Ayo. Jangan diteruskan, imsak. Ayo, wes. Aduse kan gitu. Kadang-kadang imsak diterjang aja sama anak-anak. Jadi Anda itu dipaksa atau sama Tuhan? Aslinya enggak, ya enggak? Kenapa Anda dipaksa melakukan sesuatu? Nah, di sini ada setting psikologi, setting mental, sosiologi, antropologi, segala macam, ada ilmunya di belakang itu. Pasti Anda harus dipaksa melakukan sesuatu yang dasarnya Anda tidak suka melakukannya, maka perlu strategi untuk memaksa Anda. Maka ada kewajiban itu ditetapkan karena Anda tidak suka. Kan itu awalnya. Jadi ketika Anda sudah menikmati puasa, Anda harus mencari puasa yang lebih tinggi yang Anda belum suka. Gitu loh. Kalau kelaparan itu sudah nikmat bagi Anda, maka Anda harus cari puasa yang lain. Maka ada siam, ada saum. Di Quran ada dua kata, satu siam. Kalau Anda ngomong mengenai Siti Maryam yang oleh Allah tidak boleh berbicara kepada siapapun dan harus bertapa di dalam kamar, itu bahasanya bukan siam tapi saum. Jadi siam itu artinya Anda secara teknis kuliner tidak makan dari subuh sampai maghrib dan tidak melakukan sejumlah hal yang lain, itu siam. Ramadan ini kita kewajiban untuk siam, kutiba alaikum siam. Kalau saum, Anda tahu, kalau Anda di surau dulu kan nawaitu saumal ghadi. Kenapa kok tidak siamal ghadi? Kenapa tidak? Kalau untuk sekedar tidak makan dari subuh sampai maghrib, enggak usah niat-niat, sudah mesti jadi lah. Apa susahnya cuma enggak makan aja. Tapi ternyata puasa tidak hanya itu. Puasa itu harus dikembangkan dari siam menjadi saum. Siam itu cuma tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, ya, dari subuh sampai maghrib. Kalau saum artinya segala sesuatu yang sifatnya Anda menahan nafsu, mengendalikan nafsu, membatasi nafsu dan apapun saja. Nah, saum ini berarti kan urusan warung. Apa yang Anda jual dan apa yang jangan dijual. Jualnya berapa jam, bebeknya sehari berapa puluh, ya. Ini hutangnya harus berapa negara ini. Harus ada undang-undang saum. Dalam 5 tahun sebuah pemerintahan boleh hutang seberapa berdasarkan hitungan menyeluruh dari pembangunan nasional. Kan begitu mestinya. Nah, itu namanya disiplin saum. Jadi saum ini berlaku Anda sendiri menahan diri dalam banyak hal. Punya 10 baju yang dipakai cuma 1, betul enggak? Anda bisa masak nasi 1 kilogram, 1 liter, tapi yang Anda makan cuma 1 piring. Ya, itu Anda sedang mengendalikan diri, Anda sedang melakukan saum. Nah, hidup ini saum. Seluruh hidup ini harus pakai strategi saum, kan begitu. Polisi pemerintah. Anda perlu mencalonkan diri apa tidak? Itu Anda harus bertanya kepada kaca benggala yang namanya saum itu. Dan seterusnya. Jadi
Kenapa nawaitu saumal ghoti an adai fardhi syari Ramadhani hadihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Masih inget tak? Nggak inget dong, dulu nggak pernah. Itu generasi old yang gitu-gitu itu. Anda kan milenial kan gitu. Jadi ternyata niat kita itu tidak berhenti pada puasa Ramadan, tapi kita mengaplikasi siam itu menjadi saum di segala perilaku kita. Baik dalam konteks individu, keluarga, kemasyarakatan, kebudayaan, pemerintah, negara, itu semua harus kita landasi dengan strategi saum itu. Tapi kalau tidak, Anda pasti hancur. Pasti hancur. Kalau Anda tidak melakukan saum dalam hidup Anda, pasti hancur. Berapa banyak Anda harus boleh makan nasi sehari? Gulanya masih produktif apa sudah kontraproduktif bagi badanmu? Semua makan nasi apa tidak? Anda harus saum. Itu segala macam. Berapa yang Anda belanjakan? Anda apa harus selalu memenuhi keinginan Anda? Ada keinginan yang sebaiknya dipenuhi, ada keinginan yang sebaiknya tidak dipenuhi. Bahkan dalam ilmu ada banyak hal yang perlu Anda ketahui, bahkan ada yang wajib Anda ketahui, tapi sangat banyak hal lagi yang Anda tidak perlu tahu. Bahkan jangan sampai tahu. Contohnya aurat. Badan itu ditutupin, kata Allah. Aurat itu qot'i ya. Qot'i itu artinya itu sudah ketetapan dasar bahwa Anda harus menutup pakaian. Makanya kalau di Jawa ada sandang, pangan, papan. Tidak boleh dibalik, tidak boleh papan, pangan, sandang. Atau pangan, papan, sandang. Jadi Anda berpikirnya bukan, ya sudah enggak apa-apa, yang penting makan, saya enggak katoan, enggak apa-apa. Ya enggak boleh ngomong gitu, ya toh? Ya. Kita berpikirnya, oke, enggak makan enggak apa-apa asal saya masih berpakaian, betul enggak? Saya enggak jadi pejabat enggak apa-apa asal saya masih punya kehormatan sebagai manusia di depan masyarakat. Kan begitu kan? Cara berpikir sekarang kan enggak. Enggak apa-apa enggak punya kehormatan asal saya jadi bupati. Kan begitu? Sehingga enggak malu-malu dia menunjukkan sakit jiwanya dengan baligo-baligo di mana-mana itu. Karena dia sudah tidak punya hitungan makomat dan nisbah tadi. Oke. Saya teruskan. Saya ingin mempercepat. Kutiba alaikumusiyam. Sekarang saum sama siam jelas ya Mas ya. Temukan saummu, maka kamu akan menjadi pendekar kehidupan. Kamu akan tidak hanya mampu memimpin dirimu, kamu akan memimpin bangsamu, masyarakatmu, dan semua orang di sekitarmu. Engkau memimpin uang, bukan uang yang memimpin kamu, kan gitu. Terus, kama kutiba alal ladzina min qablikum, artinya sudah ada wacana, referensi, jurisprudensi dari zaman-zaman sebelumnya. Terus untuk apa kok puasa? Sekarang kalau kita puasa ini tujuannya apa Mas? Kalau Anda dengar di TV, di pengajian-pengajian, cari apa kita puasa ini? Pahala. Ayo terawih bersama, pahalanya 20 juga lipat. Dan pokoknya ndolek badi ya uripe iki. Wis ndolek badi ya pokoknya cari laba hidupnya manusia itu. Kan gitu. Gitu. Dagang pun pengen enaknya sendiri. Mentang-mentang Allah bilang aja jaluk, minta. Ud'uuni astajib lakum. Terus Anda berdoa 20 menit. Ya Allah, jangan aku dikasih rezeki kecuali yang berkah. Jangan dikasih bahaya kecuali yang Engkau menahannya sehingga tidak berbahaya bagiku. Janganlah Engkau pertemukan aku dengan orang yang membahayakan aku. Gusti Allah nyambut gawe pol-polan iki lan. Lah terus kamu kerjanya apa? Loh kamu kapan hati-hatinya kok semua kamu serahkan Tuhan? Ya Allah, aku bawa dompet lumayan duitnya. Aku makiyahan ya Allah, jagalah dompetku. Lah Gusti Allah kon jaga dompet. Anda jaga dirimu dulu baru berlindung kepada Allah. Kan gitu. Doa juga ada proporsinya, ada nisbahnya. Banyak doa-doa orang Islam sebenarnya menurut saya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Rakus banget ini jaluk, lu sembarang dijaluk. Nek Gusti Allah aku ngene gak tak-takan ngono. Mulai. Kok sembarang minta itu loh. Gitu loh. Kurang apa saya tuh ngasih kamu itu? Kurang apa? Mintanya tuh ya wicked banget gitu loh. Apa? Jangan berikan aku ilmu kecuali yang bermanfaat gitu. Lah kamu kerjanya apa? Kerjanya kamu memilih ilmu supaya bermanfaat lah, kok Tuhan yang disuruh kerja.
Terus Tuhan nanti suatu hari nulis di langit, rumangsamu aku ASN apa piye gitu. Rumangsamu aku karyawanmu apa piye kan gitu. Ya. Padahal di Quran perintah kutiba alaikum syam itu produknya adalah la'allakum tattaqun. Ustaz, bukan litakunu muttaqin. Mata kerja, kata kerja, itu dinamis ya. Kata kerja fi'il mudhari, tattaqun. Ya kan? Jadi dinamis, bukan statis. Jadi selalu waspada, selalu berhati-hati. Itu saum. Aspirasi kita ini tentang surga itu dinamis apa statis? Selama ini Mas? Statis. Lailatul Qadar itu apa? Wujudnya yang Anda bayangkan, statis apa dinamis? Statis toh, duit banyak, lulus ujian, apalagi dapat jodoh. Kan gitu, semua kan statis Ustaz. Allah sendiri nyuruh kita puasa Ramadan itu produknya dalam tanda petik cuman la'allakum tattaqun. Ma makna la'alla? Siapa tahu kamu akan menjadi bertakwa, kira-kira gitu. Atau kalau kita yang ngomong, mudah-mudahan kita menjadi bertakwa, bukan menjadi mutakin, bukan menjadi orang yang bertakwa, tapi mudah-mudahan menjadi orang yang mengusahakan takwa. Bukan kalau la'allakumul muttaqin beda dengan la'allakum tattaqun. Jadi di situ kata kerja ya, kata kerja. Siapa pekerja utama dari kehidupanmu? Kamu sendiri kan gitu. Maka yang mengusahakan bertakwa apa tidak engkau sendiri. Bahwa nanti Allah nolong kamu, memberi jalan yang mudah bagimu, menunjukkan hal-hal di depanmu, itu bonus. Itu namanya rizki dan kemurahan Allah. Tapi kita sendiri yang harus bekerja. Oke ya. Itu bahwa kita ini hidupnya itu la'alla itu tadi. Posisi, makanya tadi saya tanya, Anda di masa silam apa masa kini apa masa depan? Tidak pernah. Gimana ngomong satu kata sudah terdiri dari gimana? Saya ngomong apa? Sekarang, begitu K, se-nya masa silam, begitu rang, K-nya masa silam. Kan begitu. Kita tidak pernah hidup sekarang. Begitu dinamisnya. Maka surga digambarkan Allah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha.